Audio Jungle. Teman-teman media, di kesempatan sore hari ini saya ingin mengupdate berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Cybercrime Mabes Polri. Ya. Berawal dari adanya unjuk rasa yang dimulai tanggal 5 Oktober, 6, 7, 8, dan 9. Jadi pada tanggal 5 Oktober ada 3 kota, kemudian meningkat ya di tanggal 6, di tanggal 7, dan di tanggal 8 ada unjuk rasa di seluruh provinsi Indonesia tanggal 8 itu, 8 Oktober. Kemudian di dalam kegiatan unjuk rasa sudah diatur oleh undang-undang ada ya. Namun ya, kalau polanya unjuk rasa itu menjadi anarkis dan vandalisme adalah tidak dibenarkan ya gitu. Jadi ada kegiatan unjuk rasa kemarin yang anarkis dan kemudian ada vandalisme juga yang merusak ya, melukai orang ya, yaitu petugas salah satunya. Kemudian ini bagi petugas, dan saya dicontoh di Medan, yaitu anggota kepolisian ini korban daripada unjuk rasa yang anarkis ya, sehingga ada luka di sana. Ini baru salah satu yang saya sampaikan yaitu. Kemudian yang kedua itu dengan adanya kegiatan unjuk rasa anarkis yang melukai daripada anggota kepolisian dan kemudian merusak daripada fasilitas dinas Polri maupun dari pemerintah ya, dan kemudian juga ada yang merusak fasilitas umum gitu, fasilitas umum. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ ya, dari perusak ini yang tersangkanya sudah kita tangkap dan kita lakukan pemeriksaan, dan yang sudah kita tahan ada juga yang tidak kita tahan karena ancamannya tidak untuk diizinkan ditahan ya, tadi bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Dan saya ingin kegiatan yang terpantau di media sosial ya, media sosial gitu, media sosial yang saya sampai ini dari Medan, gitu ya, yang dari Medan. Jadi Medan ini akhirnya kita menemukan ya, kita menemukan ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG ya, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP. Ini dari 4 tersangka ini, yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami ini. Ya, ini kami menemukan di dalam suatu handphone ya. Ini ada WAG grup namanya Medan, saya ulangi, kami Medan, ya, kami Medan ini, udah nggak sini aja, kami Medan ini. Gitu. Apa di sini yang pertama disampaikan di sini? Itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI, ya, foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu. Kemudian isinya apa tulisannya? Dijamin komplit ya, kantor sarang maling dan setan, ada di situ tulisannya. Ya di sana. Itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya itu yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana.
Dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, ini barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur, ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti ya di sana. Tulisan itu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA ya, yang dia sebagai admin kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali ini WAG-nya ini ya. Masih banyak semuanya di sana, banyak membernya, dan masih didalami oleh cybercrime ya, yang dipimpin oleh Pak Oli Andi ini nanti untuk mengevaluasi. Dan tadi saya sampaikan juga ada yang kedua yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia JG ini? Gitu ya. JG ini di dalam WAG Group tadi dia menyampaikan batu kena 1 orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang, dan bensin bisa berjajaran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga menyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98 itu. Kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk menjara. Ada, sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu ya, bom molotovnya. Makanya kita mendapatkan bom molotovnya ini ya, bom molotovnya ya, ini bom molotovnya, ada bom molotovnya sama pilok ini, bisa sampaikan nanti untuk buat tulisan gitu. Ada bom molotov gitu. Dan bom molotovnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas, ada mobil ini, nah kebakaran yang dilempar ini ya, ini dilempar, ini gambarnya ini dilempar sehingga bisa terbakar gitu ya, tadi sudah kelihatan gitu semua. Nah. Kemudian yang tersangka 3 itu inisial NZ ya, ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya didaratin ya, itu yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina itu sana ada. Dan itu kemudian tersangka berikutnya yaitu WRP ya, WRP ini dia menyampaikan bahwa besok wajib bawa bom molotov itu sana ada sudah. Dan ini adalah yang saya sampaikan salah satunya saja, ada beberapa banyak yang sudah dievaluasi oleh tim cyber. Ini contoh juga gedung DPR Sumatera Utara ini, nah, yang tadi sampai rusak ini ya, sampai dilempar ya, dan ini salah satu gedungnya saja ya, tapi kerusakan agak parah. Ini contohnya seperti ini yang dilempar itu. Nah, itu akibat apa ini? Ya akibat tadi pakai pola, menggunakan pola hasut, pola hoax, polanya itu yang digunakan ya, pola yang digunakan seperti itu ya, itu. Jadi ada sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Dan kemudian ada barang bukti, sudah di depan ini ada handphone dan ada dokumen chatting masing-masing tersangka ada, sudah kita jadikan barang bukti. Dan juga ada uang 500.000. Jadi tadi dari WAG Group tadi dia mengumpulkan uang ya untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500.000 ya, itu 500.000 sudah terkumpul ya. Kemudian juga ada ATM-nya pun sudah kita sita ya. Dan ini menjadi petunjuk nanti daripada untuk pemeriksaan penyidikan lebih lanjut data dalam itu ya di sana.
tadi saya tambahkan ada fotonya yang sedang mengumpulkan. Fotonya tidak saya bawa ini. Jadi ada tersangka KH tadi, KA tadi ya, KHA tadi itu sedang mengumpulkan massa, ya, mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus. Dia menyampaikan itu arahan di sana. Semua sudah kita jadikan barang bukti, nanti kita jadikan di untuk di sidang pengadilan. Semua sudah di BAP dalam pemeriksaan semuanya ini yang kami sampaikan. Gitu. Jadi untuk yang 4 orang dari Medan, ya dari Medan itu kita kenakan pasal 28 ayat 2, junto 45 di Undang-Undang ITE ya. Itu dan ditambah dengan pasal 160 KUHP. Itu ancamannya 6 tahun, makanya ditahan untuk tersangka tersebut. Dan pemeriksaan yang dari Medan dilakukan di Bareskrim. Jadi kasus Medan ditarik di Bareskrim. Jadi kita melakukan pemeriksaan gabungan antara penyidik Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri dengan Polda Sumatera Utara. Jadi semua tersangka, barang bukti, berkas perkara semuanya kita tarik ke Bareskrim Polri, ya, gitu. Dan gabungan antara Polda Sumatera Utara dengan Bareskrim Polri dalam kita melakukan itu. Itu teman-teman ya, tidak ada pola tersendiri, yaitu pola anarkis dan vandalisme ya, yang mengakibatkan adanya kerusakan di anarkis itu ya. Polanya dengan menggunakan hasutan maupun menggunakan model hoax tadi, ajakan di sana gitu. Itu teman-teman yang untuk kasus Medan ya, kasus Medan itu yang ada 4 orang tersangka. Kemudian tersangka yang kelima ya, yaitu tersangka JH ya, tersangka JH sama polanya ya, yaitu dengan akibatnya itu adalah anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan ini sudah nanti kita tangani. Kemudian dikaitkan dari apa? Dari pola daripada hoax, pola daripada hasutan. Tersangka JH ini di akun Twitternya gitu, dia menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif investor dari RT ya, RC dan pengusaha rakus itu. Ini ada di beberapa tweetnya. Ini tweetnya salah satunya ya, ini tweetnya udah. Ini. Sama juga barang bukti ada di depan ini, ada HP Samsung, ada fotokopi KTP, ada akun Twitter ya yang sudah diambil kata-katanya, kemudian nanti kita jadikan barang bukti di sidang pengadilan. Ada hard disk, ada komputer, ada iPad itu, dan juga ada spanduk itu, ada kaos warna hitam, kemeja, kemudian ada rompi ya, dan juga ada topi itu. Yang bersangkutan modusnya mengunggah konten ujaran kebencian ya di Twitter itu, milik yang bersangkutan, milik tersangka JH ini, dan kemudian tersangka ini menyebarkan motifnya, menyebarkan muatan
berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan sara. Ini ada, ya. Dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita diuntukkan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ancamannya 10 tahun, ya, di sana. Nanti tersangka kelima, ya, tersangka kelima. Kemudian tersangka keenam yaitu DW, ya, inisialnya DW. Ini dia sama, ya, juga memposting di akunnya, akun yang bersangkutan ada 4 akun, ya. Kemudian juga ada ribuan followernya. Dia juga menulis di sana, ya, yaitu bahwa bohong kalau urusan Omnibus Law bukan urusan istana, tapi sebuah kesepakatan dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti daripada ujaran tersebut yang disampaikan itu. Kemudian tersangka DW ini kita kenakan, ya. DW ini punya akun Podoradong, ya, @Podoradong ini. Ini kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita diuntukkan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 1 ayat 2, dan pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ancamannya 6 tahun. Ini contoh yang sudah kita ambil barang buktinya, ya, salah satu di Twitternya, ya, di sana. Ini salah satunya, ya, jadikan barang bukti. Dan berikutnya yaitu tersangka AP, ya. Tersangka AP ini yang bersangkutan memposting di Facebook dan di YouTube, ya. Dia menyampaikan di Facebook dan di YouTube banyak sekali beberapa yang disampaikan, misalnya multifungsi Polri yang melebihi peran dwi fungsi ABRI yang dulu kita caci maki, yang NKRI kepanjangan menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia di sini. Dan juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah, ya, dan belas sebagainya. Dan juga negara sudah tak kuasa lindungi rakyatnya, dan negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru. Nah, itu salah satunya di situ yang disampaikan oleh tersangka AP, ya, tersangka AP gitu. Jadi barang bukti daripada tersangka AP ada flash disk, ada HP, laptop, dan dokumen-dokumen screen capture, ya, yang nanti akan kita jadikan barang bukti gitu. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 45A, ya, ayat 2, kita juntukan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 46, dan juga ada pasal 207 KUHP, dan ancamannya 10 tahun, ya, untuk tersangka AP ini. Ada berapa tadi? Kemudian berikutnya tersangka SN. Nah, tersangka SN. Tersangka SN juga sama. Dia menyampaikan ke Twitternya, yaitu salah satunya menolak
Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, turut mendoakan bela sungkawa demo buruh, ya. Sekali lagi turut mendoakan berlangsungnya demo buruh, itu. Jadi dia modusnya ada foto, ya, ada foto, kemudian dikasih tulisan, kasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Ini ada contohnya ini. Contohnya ini salah satu poin. Ini kejadian di mana ini? Di Kerawang, ya. Tapi ini gambarnya berbeda, ya. Berbeda gambarnya. Ini salah satu, ada dua lagi, ada beberapa, ya, beberapa yang dijadikan barang bukti oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan itu. Dan juga ada macam-macam contoh seperti ini juga, yang tulisan dengan gambarnya berbeda, ya, itu sana, itu. Dan motifnya yang mendukung dan mensupport para demonstran, motifnya di sana, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya, tulisannya itu, ya. Itu. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas, gitu. Ini tersangkanya SN, ya, SN. Ini tersangka terakhir ya 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA, ya, inisial KA ini, ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial, ya. Ada, dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya bertentangan semuanya, ya, di sana. Yang itu yang tidak diperbolehkan, ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana. Untuk tersangka KA ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam, 1 buah SIM card, dan juga ada sebuah KTP. Dan kemudian ini semua sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli. Ada saksi pidana, ahli pidana, saya ulangi, ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipersangkakan dalam suatu laporan polisi, itu, ya, itu. Ini semua tadi ada beberapa LP, ya, yang kita lakukan, kita buat, ya, LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan. Ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran, ya, dengan pola penyebaran hoax mengakibatkan ada anarkisme, ya, dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada fasilitas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu, ya, di sana. Itu. Ya, tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah pengerusak sudah kita beberapa tangkap, ya, dan kita sidik. Yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga. Siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi, ya, di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan, ya, di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Dirsaber Pak Brigjen Ulyan.
Terima kasih Pak Adip. Jadi teman-teman, sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas, di mana ada 9 tersangka. Untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyidikan lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya. Sehingga harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp, mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses pengembangan penyidikan dan penyidikan kita lakukan. Saya tanyakan? Pak, ini Kapolres sebutkan mengatakan bahwa aksi revisi di Medan kemarin ada indikasi kelompokan. Apakah mereka melatar belakang atau mendalami kelompokan narko juga? Peristiwa revisi di Medan itu, Kapolres tersebut mengatakan bahwa ada kelompok narko dan kelompok demo. Ya, semuanya kan sedang belum selesai diperiksa semua. Ya. Jadi tunggu dulu, sebenarnya saya ngomong dulu ya. Nah, dengerin dulu, fokus dulu, baru saya ngomong, kurang jelas baru tanyakan sama saya. Oke? Ya. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya. Nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini. Tadi sampaikan sama Dirsaber, mungkin semua masih banyak pertanyaan lain lagi. Apakah dia berafiliasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya? Semuanya masih kita dalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan ya di sana. Oke? Ayo. Baik, tadi saya sudah jelaskan bahwa pola apa tadi? Menggunakan pola hasutan maupun hoax ya, di sana. Ya tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada tweet-tweetnya ya, dan kemudian kan tidak hanya sampai di sini ya, kita masih menggabung-gabungkan ya, namanya untuk IT itu Mas, kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba gitu ya, di serang kemarin itu semua kita ikuti laba-laba, nanti baru kita analisa evaluasi ya. Jadi ini nanti akan mengarahnya kemana? Oh ternyata dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang anarkis, yang vandalisme, ini dikaitkan dengan adanya ajakan, ya ajakan apa dengan berpola, ada pola tadi itu adalah yang di hop ini, ya ada sudah dari tersangka yang di Polda Metro yang ada di sana, dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA. Ada tersangka, dia udah mendapat WA-nya itu udah ada ajakan di sana untuk melakukan ya, itu ada ajakan-ajakan, tidak hanya satu. Itu kemarin sudah beberapa pelajar pun juga kenanya dari mana? Ya dari media sosial, dari WA itu. Di WA dia diajak Pak itu, diajak Pak, saya diajak kemarin saya sempat ke Polda Metro kemarin, ada di stadion itu, saya sempat juga tanya-tanya di sana. Ya memang dia saya nggak tahu Pak tujuannya. Omnibus Law aja juga saya nggak tahu Pak, saya cuma yang penting saya diajak mengikuti daripada ajakan di WA grup. Pak, tadi kan ada dari ketua kami juga beberapa tingginya datang terus belum bisa ketemu ngobrol langsung sama polisi, itu kenapa sih Pak sampai akhirnya mereka pulang lagi? Ini di luar ini ya? Di luar kasus ini ya? Ini juga Pak. Apa ya? Kan tadi beberapa petinggi kami ada yang datang ke sini. Ngapain? Tadi bilangnya mau ketemu Kapolri, mau ngeliat juga yang sudah ditahan, tapi katanya mereka nggak bisa masuk ke dalam itu. Begini, ya namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan ya, itu di sana karena masih dalam pemeriksaan, dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai. Penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya gitu ya. Ya tentunya kita tetap seperti itu. Ada gak sih Pak pola-pola ini 2020 ini sama dengan kejadian 2019 Pak di bawah Lasu? Pola-polanya hampir sama apa gimana? Ya tentunya kan penyidik kan nanti akan mengevaluasi ya, daripada dulu kan sudah
diputus toh untuk yang di tahun 2019. Namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi catatan dari penyidik ya, saat penyidik ini bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini. Ya tentunya kan polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya, semua dipelajari oleh penyidik dan tentunya inilah makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersangka yang sekarang. Artinya ini kelompok yang sama ya Pak? Gimana? Artinya ini kelompok yang sama di 2019 dengan 2020. Kita belum mendapatkan ya. Oke. Siap. Jadi gini, ya tentunya kan tersangka ini yang 9 tersangka ini itu adalah dari berbagai ya, berbagai tempat kita nangkapnya. Yang Medan ada 4. Jadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup itu pun sedang kita dalami. Makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa? Masih dalam pemeriksaan di sana. Apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga, kelompok, lembaga masyarakat, ini masih kita dalami daripada penyidik itu. Gimana? Di rumahnya masing-masing kita nangkapnya ya. Makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membuktikan apakah punya kartu anggota atau punya apa kan di sana. Ya, masih didalami oleh penyidik itu. Oke? Apa? Kita kan ada Petro Cyber ya di sana, tentunya semuanya kan Petro Cyber itu kita analisis satu-satu ya. Berarti saya jelaskan tadi itu apa? Proses dan tidak ditangguhkan. Proses ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.